Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di dalam gereja ini, di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada yang mengikuti ibadah secara live streaming, Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pagi kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Atas nama seluruh pelayan di gereja kita, saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, kita bersekutu dan bersuka cita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus berkuasa mengalahkan kuasa kematian, sehingga orang-orang mati akan memperoleh kehidupan. Oleh karenanya, kita layak memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Konfesi HKBP pasalnya yang ke-6. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dalam dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis dan dari kematian dengan cara meninggalkan kematian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusia yang menentukan keselamatannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari puji Tuhan Allah seluruh dunia, sudah bagi Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah memberikan keselamatan bagi umat manusia. Segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah tiada, murka Allah meredam saat Yesus dibangkitkan. Ku beroleh kehidupan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami.
Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, Nats Epistel pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis di dalam Kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-20, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita membaca secara responsoria. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah bersukacita karena kemenangannya. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 4 April 2021. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu, Minggu Paskah pertama. Pesta pertama peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Topik, kuasa kebangkitan Yesus atau kuasa kaheheon ni Yesus. 3. Peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah pertama dan kedua. Hari Minggu 4 April 2021, Pesta Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari Senin, tanggal 5 April 2021, Pesta Paskah kedua, kebangkitan Paskah Saresot Serang, HKBP Serang, HKBP Maranatha, Cilegon, dan HKBP Cikande. Masuk pukul 10.15 WIB dan akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus atau Pandidion Nabadia. 4. Sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan program gereja kita HKBP Resort Serang yang akan melaksanakan sakramen baptisan kudus
atau Pandidion Nabadia bagi anak-anak pada pesta kedua Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021. Jumlah yang akan menerima baptisan kudus 10 orang, laki-laki 7 orang, perempuan 3 orang dari 9 keluarga. 9. Ibadah rumah tangga atau pertanggungan sektor secara online. Sesuai dengan keputusan rapat huria, jemaat di sektor yang dekat gereja supaya melaksanakan kebaktian sektor tatap muka di gereja sekali sebulan, yaitu sektor 1, sektor 4, sektor 5, sektor 6, sektor 9, sektor 10, sektor 13, dan sektor 15. Dan bagi sektor yang lebih jauh dari mengikuti ibadah dilaksanakan di rumah jemaat dengan petunjuk protokol kesehatan, yaitu sektor 2, sektor 3, sektor 8, sektor 11, sektor 14, dan sektor 17 dengan jadwal sebagai berikut. Hari Kamis tanggal 8 April 2021 pukul 19 WIB di sektor 1 Serang, sektor 2 Keramat Watu, sektor 3 Pandeglang, sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, sektor 17 Pipitan, pelayan khotbah Pendeta E. Mungkur, liturgis Sintua H. Lumban Batu. 10. Dewan Koinonia. Gereja kita akan melayani pelayanan PHD kata Glorial dan sermon guru-guru sekolah minggu melalui dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom dan tatap muka. 1. Seksi sekolah minggu. Sermon sekolah minggu Rabu tanggal 7 April 2021 secara tatap muka di gereja pukul 20 WIB, pelayan Pendeta DFD Tampu Bolon. 2. Seksi remaja Sabtu 20 Maret 2021, pelayan Pendeta E. Mungkur. 3. Seksi Naposobulung Sabtu 20 Maret 2021, pelayan Pendeta TM Simorangkir. Seksi 4. Seksi perempuan Kamis 8 April 2021, pelayan Pendeta DFD Tampu Bolon. 5. Seksi Bapak. 6. Seksi Lansia Jumat 9 April 2021 secara tatap muka di gereja masuk pukul 9.30 WIB pagi, pelayan Pendeta TM Simorangkir. Gereja kita akan melayani acara sakramen perjamuan kudus atau Ulaun Nabadia khusus kategorial Lansia, diminta kepada semua sintua sektor untuk mengarahkan bapak dan perempuan kaum lansia dari sektor kita masing-masing. Diharapkan bekerja sama dengan Ketua Dewan Koinonia dan Ketua Seksi untuk berkoordinasi dengan yang melayani untuk waktu dan sistem pelaksanaannya. 1. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini menjadi anggota jemaat. 1. Keluarga Karel Karnes Naputupulu, Ibu Flora Kristina Borusinaga yang menerima pemberkatan pernikahan hari Sabtu 28 Maret 2020 di HKBP Resort Serang, tinggal di Komplek Ciceri Permai 4 Blok G3 nomor 20 Sektor 1 Serang. 2. Keluarga Lamposi Hotang, Ibu Megawati Borusimbolon, pindah dari gereja HKBP Urat Resort Palipi Distrik 7 Samosir, sekarang tinggal di Sektor 6 Legok. 3. Ruas Parguru. Keluarga Parade
Roma Maranatha Panjaitan, Ibu Nomisian Boru Tampu Bolon, pindah dari Gereja Pentakosta di Indonesia Bethesda Kabupaten Karimun, sekarang tinggal di sektor 6 Legok. Selamat datang dan selamat bergabung di HKBP Serang. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah anggota jemaat keluarga Pendeta Romulus H. Sihaan STH, Ibu Emilia Boru Tambunan bersama 4 orang anak, Carlos Fidelis Sihaan, Mateo Riki Sihaan, Marintan Boru Sihaan, dan Deo Manuela Sihaan pindah ke Gereja HKBP Tiga Lingga Resort, Tiga Lingga, Distrik 6 Dairi, dari sektor 6 Legok. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama keluarga tersebut selama ini di HKBP Serang. 3. Warta pemberkatan pernikahan atau warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Fernandes Manihuruk, putra dari Bapak Rahman Manihuruk almarhum, Ibu Victoria Boru Sipayung, alamat Komplek Perum Bumi Agung Permai 2, Sektor 15 Rau, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan calon mempelai perempuan Elpina Septiani Boru Sitompul, putri dari Bapak Mangara Sitompul, Ibu Las Maria Boru Raja Guguk, alamat Jalan Tuntang 5, nomor 10 Prunas 2, Bencongan Kelapa 2 Tangerang, Jemaat HKBP Rogate, Resort Rogate, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di Gereja HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. 16. Sumbangan prokes pandemi COVID-19. Gereja kita HKBP Resort Serang menerima sumbangan berupa 15 liter sabun cair, 10 liter disinfektan, dan 5 liter hand sanitizer yang akan kita dipergunakan sehubungan dengan pencegahan di pandemi COVID-19 dari keluarga Sintua D. Sihaan Boru Siregar, Sektor 6. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga tersebut. 19. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayaan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Haleluya, muliakan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita sekalian yang ada dalam rumah Tuhan, dalam gereja ini, dan juga di tempat kita masing-masing yang mengikuti ibadah pada saat ini. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada perayaan Paskah yang pertama ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah merupakan sukacita. Sebab Paskah adalah menunjukkan bagaimana kuat kuasa Allah melepaskan bangsanya dari perbudakan menuju kepada pembebasan, melepaskan dari kungkungan penjajahan kepada kebebasan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nats renungan kita dalam Minggu Pesta Paskah yang pertama ini mengambil tema kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Yesus bangkit adalah karena kuat kuasanya di dalam keilahiannya. Secara kemanusiaannya Dia telah mati, Dia telah tersalib.
Tetapi sesungguhnya Yesus mati adalah bukan karena kuat kuasa dunia ini, bukan kehebatan dunia ini yang mematikan dia, tetapi karena Tuhan mau mewujudkan karya keselamatan Allah. Sebab Yesus dalam perjanjian lama juga telah dinubuatkan bahwa dia akan mengalami penderitaan, cacahan, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada perumpamaan orang Batak yang mengatakan demikian, ad-daluma sakotan ni bonang, ise na olo talu, ido na olo monang. Memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang agak sulit ya, tapi saya coba dulu menerjemahkannya. Alu adalah sangkotan benang, siapa yang mau mengalah itulah yang mau menang. Batalu roha gabe monang, mengalah untuk menang. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah perjuangan yang begitu berat, bukan gampang. Kalau kita kilas balik sejarah bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia meminta supaya cawan itu dia jauhkan dan tidak terjadi. Itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya menghadapi kematian itu, dan kematian itu adalah yang sangat menakutkan. Sebab itu adalah hukuman dosa. Upah dosa adalah maut. Upah tinohorni dosa do hamatean kata. Tetapi bahasa-bahasa ini debatado hanguluat sisa lilin. Nah, di dalam kematian Yesus Kristus itulah merupakan anugerah pengasihan Allah karena manusia ditebus dari dosa dan kematian. Ini telah diberitakan dalam perjanjian lama, juga di dalam perjanjian baru ketika Yesus bersama-sama dengan muridnya. Yesus telah menyuarakan ini dan mengajarkan ini kepada murid-muridnya. Tetapi kenyataannya dalam Paskah yang pertama ini, kita melihat berita kebangkitan Yesus itu tidak sebegitu mudahnya mereka percayai. Kita tadi telah mengikuti epistel yang memberitakan bagaimana Maria Magdalena pagi-pagi benar, buha-buha ijuk, subuh, pagi-pagi subuh, pergi ke kuburan dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Batu yang menutup kuburan itu telah terbuka, dan dia masuk ke kuburan itu dan dia tidak lagi melihat di situ. Tetapi apa dikatakan Maria? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Belum lagi dia tahu bahwa Yesus itu bangkit, tapi dianggap diambil, dicuri. Belum sampai kepada pengenalan apa yang telah difirmankan dalam perjanjian lama dan juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi aplikasi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia yang berdosa ini? Seringkali kita untuk mempercayai adalah harus kita lihat secara mata jasmani kita. Kita harus bisa menangkap secara logika berpikir kita. Kita sering memakai ukuran keinginan kemanusiaan kita, dan inilah sering menutup iman dan penglihatan kita akan kuasa Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya kepadamu namun tidak melihat." Martua na porsia diau atik somarnida. Artinya kita melihat Yesus, mempercayai Tuhan, bukan karena logika dan kemampuan kemanusiaan kita, tetapi iman. Itulah sebabnya salah satu dari 3 pilar jalan keselamatan bagi kita adalah sola fide, hanya karena iman. Apakah kejadian ini membawa para murid-muridnya tinggal di dalam ketakutan dan ketidakpercayaan? Ini kita melihat dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Berkabung, bersedih. Karena apa? Mereka merasa sudah kalah. Sudah mati Yesus gurunya. Sedangkan Yesus saja mati, bagaimana kami? Yesus yang mampu menunjukkan kuat kuasa, tanda-tanda mujizat, telah disalibkan, telah dibunuh. Mereka dalam ketakutan dan kesedihan. Di tengah-tengah keberadaan ini ditunjukkanlah sebetulnya manusia itu tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa. Dang margogo halak Batak, dang margogo hakabepion molo daudo sian Tuhan Yesus. Itu menjadi aplikasi dalam pasca kita yang pertama ini di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti yang sering saya khotbahkan dan mungkin itu sudah hafal mungkin resort Serang ini. Yohanes 15 ayat 5 itu, pokok anggur itu. Daktarulahamu agia aha anggo somardongana. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketidakpercayaan para murid-murid itu, bahkan bukan dengan Magdalena saja, Maria Magdalena yang telah menerima kuasa Tuhan, diusir 7 roh jahat dari dirinya, menyatakan itu bahwa Yesus telah bangkit. Dan walaupun sesungguhnya dia juga dalam keadaan keraguan-raguan, karena dia bilang dicuri orangnya Tuhan itu. Yang kedua kita lihat di ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, keduanya dalam perjalanan keluar kota. Inilah yang diberitakan 2 orang yang pergi ke kota Emmaus, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, cuman kamulah yang gak tahu apa yang terjadi. Dibicarakan, yaitu salah satu yang di Emmaus itu adalah Kleopas, tetapi yang satu lagi tidak diberitakan siapa. Dan ketika mereka berdua berbicara dengan Tuhan Yesus, mereka merasa begitu dihidupi roh mereka. Dan kedua murid ini juga memberitahukan kepada murid-murid yang lain, tetapi mereka juga masih kurang percaya. Dikatakan dalam ayat 13 itu, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun, teman-teman itu, tidak percaya.
Inilah menggambarkan seperti apa yang dibilang si Thomas, aku tidak akan percaya kalau tidak bisa telunjukku menunjuk lubang di tangan. Tapi pada saat mereka berkumpul, Tuhan Yesus mengatakan, Thomas, memang dalam Alkitab kita tidak dikatakan lalu Thomas memegang tangan Yesus, karena tidak bisa, dia sudah dalam, langsung dia bilang, Tuhanku. Disitulah dikatakan Tuhan Yesus, martuama na porsia diau atikso marnida, berbahagialah orang yang percaya kepadaku walaupun tidak melihat. Bagaimanakah kita di tengah-tengah kehidupan kita pada masa sekarang, di dalam berbagai multi pergumulan yang kita hadapi, terutama di tengah-tengah tantangan yang dihadapi dunia ini. Seluruh dunia menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini, pandemi corona ini. Apakah kita merasakan kuat kuasa anugerah Tuhan melindungi kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita? Ini menjadi renungan yang mendalam bagi kita. Kalau kita diperkenankan oleh Tuhan boleh masuk di rumahnya yang kudus ini, boleh bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, serta mendengar firman-Nya, kuat kuasa dari mana itu? Hagogon nasia dia deh. Apakah hanya sekedar nyanyian, bukan karena kekuatanku dan alani hagogoku? Hidup ini adalah kesempatan. Semua itu menjadi suatu renungan bagi kita di tengah-tengah keberadaan kita. Di tengah-tengah suara, ada satu buku mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Terutama bagi kita HKBP lah dulu dan orang Batak, di tengah-tengah kita menjalani 10 tahun ini bagaimana pergumulan gereja, bagaimana pergumulan HKBP di tengah-tengah menjalani, menyuarakan kasih Tuhan, Injil Tuhan. Kita berhadapan berbagai keberadaan. Semakin kita hendak dihempang, tetapi semakin muncul. Itu karena kebaikan kita dan kehebatan kita? Bukan, itu adalah anugerah dan pengasihan Tuhan. Kalau kita merenung persoalan kita HKBP, luar biasa kan persoalan itu. Memang ada orang yang bilang unak bola di paingo-tinggo tamang bei mangaruk kare sidangolon. Tapi kadang orang Batak, karena orang Batak moloneng mangalakka tujolo boido menaidi tupudi satokit. Kalau kita hendak melangkah ke depan, kita bisa menoleh sebentar ke belakang melihat. Itu yang dibilang bangsa kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah, tetapi kita jangan mengulangi lagi. Ini yang mau disuarakan firman ini di tengah-tengah keberadaan kita. Dan keberadaan ini disebut dengan istilah teologi Kairos, hari Tuhan yang begitu cepat dan kesempatan. Di tengah-tengah berbagai tantangan kesulitan itu, disitulah disuarakan bagaimana dinyatakan kuat kuasa Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini membawa karya keselamatan, kedamaian. Kedamaian, kedamaian, kedamaian. Kedamaian, kedamaian
Itu proklamasi yang pertama disuarakan para malaikat. Hadamion ma di hamu liaun ma di debata. Damai sejahtera bagi kamu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu dikatakan. Jangan takut, damai sejahtera bagi kamu dan kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Di tengah-tengah kedamaian itu kita membawa kemuliaan Tuhan. Dan ini yang mau kita suarakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita semakin berdamai, semakin saling menerima, di situ terlihat bagaimana kuat kuasa Tuhan. Memang untuk menyatukan itu bukan hal yang gampang. Kalau kita merenung bangsa dan negara kita ini berdasarkan Pancasila Undang Dasar 45, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu bukan gampang, karena kita mempunyai dogma-dogma pengajaran yang berbeda-beda. Tetapi di tengah-tengah keperbedaan itu bagaimana kita menunjukkan kasih, dan kasih itulah yang memenangkan. Dan itu diajarkan dalam detik-detik perjalanan Tuhan Yesus, bahwa Yesus tidak menginginkan kekerasan, tidak menginginkan senjata. Apa kata Tuhan Yesus ketika kuping si Malkus di pedang muridnya? Pasarung pedangmu, masukkan pedangmu. Bukan tidak bisa saya menyuruh 12 loksa, 12.000 malaikat, sedangkan satu saja malaikat turun ke dunia pada saat kejadian itu, semua sudah sanggadap, sudah jatuh. Ada ketakutan, apalagi 12.000, coba bayangkan. Memang peristiwa Pasion, hari kematian, Jumat Agung, dan Paskah ini sebetulnya sangat dekat dengan kehidupan dari segi budaya kita Batak tadi. Tetapi bagaimana kita marsihohot, berpegang teguh iman percaya kita kepada Yesus, sebagaimana kita tahun ini genap orang Batak HKBP dikatakan 160 tahun. Ini menjadi panggilan bagi kita. Kalau kita menyadari ini, melangkahlah kita kepada bagian yang ketiga nanti. Tetapi sebelum masuk kita ke bagian ketiga, ketidakpercayaan murid-murid itu menjadi peringatan yang keras dari Tuhan Yesus. Ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sudah dilihat, sudah diberitakan, tetapi juga mereka tidak percaya. Disinilah kelihatan Tuhan Yesus mengetahui, walaupun dia di dalam perkataan yang keras, kalau dikatakan mencela keras, tetapi disitulah ditunjukkan kasihnya. Nah, ini bagaimanakah kaum tua mau memperingati kaum muda, dan kaum muda mau menerima pengajaran yang baik. Ini menjadi
mungkin renungan yang mendalam bagi orang Batak dan jemaat HKBP. Kalau dicoba mungkin ditanya orang Batak, bohado akka sudut natumua marado pun nau poso dan nau poso tunam matua. Bagaimana kaum tua kepada orang-orang muda dan orang muda kepada orang tua. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, kecanggihan dan kehebatan ini, di sini juga kita digoncang, baik dari segi kebatakan, baik dari segi kebangsa Indonesiaan kita. Karena tatanan-tatanan etika perjalanan kemajuan ini sudah menggoncang kita. Kadangkala orang Batak sekarang tidak lagi merasa bersaudara kalau sudah tingkat bapaknya atau opungnya kakak beradik. Tidak lagi merasa perlu menyapa orang di tengah-tengah pertemuan-pertemuan di tempat umum karena sudah masing-masing repot dengan laptopnya, dengan HP-nya. Bisa saja dari bandara sama-sama duduk sampai ke bandara yang dituju, sampai berpisah tidak tegur sapa. Padahal orang Indonesia bilang ya harus bertegur sapa kepada orang yang bertemu. Inilah tantangan yang begitu berat. Firman ini mengingatkan kita bagaimana iman kita kepada Tuhan. Terutama kita di HKBP ini kadangkala kita seperti main volley, oper-operan bola, ai hama kapar haladuido kurang malo mengajuhami ruason. Para majelis HKBP terutama pendeta tidak lagi pintar mengkhotbah, membujuk, mengajar jemaat ini sehingga kami kurang. Datang pendeta sampai huduka kami kadang tidak tidur memikiri apa yang mau dikhotbahkan, tapi jemaat juga tidak mau mendengar. Gereja tidak memfasilitasi supaya jemaat itu bisa mengikuti ibadah, berusaha gereja, tetapi berapalah yang mengikuti fasilitas yang disediakan gereja, jadi saling lempar-lemparan bola. Hamua kapar kota ido narotu bona pasugiton mengajari kami asa berziarah-ziarah mabasi pangano de basaur tu kubura tuaha. Datang orang kota ditanya ayak kapar hutaido amang ay aci rohana sida molosobinai songeni ay ngabudayai. Inilah yang sering kita hadapi di tengah-tengah keberadaan kita, bagaimana kita mempercayai Yesus Tuhan yang telah membawa kita kepada keselamatan, kehidupan. Ayat 15 inilah yang menjadi tugas kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kita harus hati-hati di sini. Jangan secara gampang kita mengambil secara letter-let. Tidak langsung kita menghukum. Seperti yang sering ada kejadian menjumpai orang, kalau kamu tidak mau dibaptis kamu masuk neraka kata. Lalu datang yang punya rumah itu terus ambilnya kampak, mau di kampaknya. Bukan begitu. Kita memberitakan Injil, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Beberapa tempat yang saya pernah tahu, awalnya orang benci lihat orang Batak di tempat itu. Mukanya seram segi empat, suaranya kuat, teriak-teriak dan apa.
Tetapi orang Batak ada istilah maleng lengdo roha mangida halak na di bagasan haciton sitaunon. Tidak mampu melihat orang yang susah seperti nyanyian anak Medan itu, susah demi kawan. Dilihat tetangganya susah, dia langsung membantu dan apa, biarpun dicelak dan apa. Sehingga karena perbuatan baik orang Batak mau mengikuti tetangganya apanya dalam suka dan duka, dan orang bilang orang Batak inilah yang baik, mukanya aja seram tapi mau membantu. Ini di beberapa tempat sehingga kita menjadi kesukaan. Inilah sebetulnya secara budaya kita telah diberikan orang Batak ini, dan tinggal melaksanakan firman Tuhan dan kita bisa melakukan yang baik. Itu yang mau dikatakan bagaimana kita menunjukkan kasih. Seperti Tuhan Yesus bilang sama orang Yahudi, kasihilah musuhmu. Mereka menganggap harus temado si kasih kan. Ini musuh bagaimana? Dan itu juga dikatakan Tuhan Yesus sama orang Batak. Haholongi ma nama kosomiho. Bagaimana? Si soli-soli uhum siada pari utong. Molo di bekuna dingkat tuau kubain na dingkan kan gitu. Itu orang Batak kan. Ha hem ha holong mangalap holong. Molo di ha holongi ho aku ha holongi. Kalau kamu tidak kasih sama saya pun tidak kasih kan. Tapi datang Tuhan Yesus ha holongi musuh. Inilah bagaimana kita ada. Dan itu kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang pertanyaan, karena takutnya kita atau karena memang kasih? Dilelehi kita, didangguri, tapi kita tidak membalas. Nama biar duhita manang mangului hatani debata. Mangului na di donya Apostol Paulus unang baloson najat aloni najat talu homma hajahato dohona nadengkan. Songon na pagugu bara dutu tutang gurung na seperti membuat bara ke apinya kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang mau dikatakan di sini. Kita memberitakan Injil dengan melakukan hal yang baik kepada segala makhluk. Inilah yang dikatakan para orang-orang bijak dan pintar, bagaimana melestarikan alam, melestarikan ciptaan Tuhan. Jangan karena untuk mencari kekayaan, kehebatan negara kita ini, kita seenaknya aja merambah hutan, merapa. Padahal kitalah merupakan menurut dunia ini paru-paru dunia. Kalau rusak hutan Indonesia, rusaklah dunia ini. Itulah sebabnya sekarang Departemen Kehutanan, biarpun kita punya kayu sendiri, baik di kota baik di hutan, kalau sudah agak besar, enggak boleh sembarangan kita menebang itu. Itu undang-undang negara itu. Sebelum negara membuat, sudah Alkitab juga sudah dikatakan itu, kita harus menjaga melestarikan alam ini. Itulah beratnya untuk menjadi pemberita Injil, bukan gampang. Tetapi kita harus percaya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Pengasih itu memberikan kuasanya. Nanti dalam peringatan Haroronito di Porbadia, disitulah Roh Tuhan mencabut ketakutan para rasul itu, mencabut ketakutan kita, marbarita nauli mehita. Ayat 17 sampai dengan 18 ini tanda-tanda menyertai mereka. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini juga harus hati-hati kita. Bukan jadi kita show of force, menunjukkan kehebatan. Hebat kami ruasnya KBP, bereng minum racun dak pula bahua. Oh tidak, itu
Unang ujuni Tuhan debata itu dibilang Tuhan Yesus. Jangan kita mencoba, tetapi kita melakukan segala apa yang dikehendaki Tuhan, tidak mengharapkan supaya kita, tapi Tuhan yang menjaga kita. Dan ini kenyataan dalam sejarah gereja. Gereja HKBP pernah penginjil, pemberita Injil ke Tanah Batak dibuat racun. Tapi bukan nomensen yang kena, tapi jadi panangganya. Itulah makanya kuburannya pun ada di mana tahe? Kuburan di Sinomensen. Isi hitam boto. Si Gopar di belakang gereja itu. Tuan Markus dan banyak. Bahkan beberapa pendeta HKBP juga pernah begitu. Mau direncanakan dibunuh, tapi bisa tidak jadi. Sakit meletakkan tangannya kepada orang sakit. Anggopan ditani HKBP manangyak ko namar sait balas mati do ina. Ale anggopan ditani Pentakosta daw. Apakah memang pendeta HKBP tak pernah berdoa kepada orang sakit, lalu orang sakit itu sembuh? Kalau itu masing-masinglah kita menjawab. Manang holan martangiang pitor marede piga jomnai luasau. Nah, ini tidak boleh kita melihat ukuran itu. Maksudnya di sini bahwa kita dalam menyampaikan firman Tuhan, Tuhan akan melindungi kita walaupun ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus yang bangkit itu, yang menang itu, yang menyatakan, menyuruh kita memberitakan Injil. Dia menyertai kita dalam segala tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini dengan melakukan apa yang baik, yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Paskah, hari kemenangan-Mu mengalahkan kematian itu, Engkau menyapa kami. Betapa rapuhnya, betapa lemahnya kami umat manusia ini yang tidak mempercayai Engkau akan kuat kuasa-Mu. Engkau telah menyatakan itu, tetapi karena ditutupi oleh kuasa-kuasa dunia ini dan ketakutan dunia ini, sehingga kami tertutup mata kami. Tetapi kami melalui kasih-Mu, melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menyapa kami, merasakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, membimbing kami, menolong kami, melewati masa-masa yang sulit di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga Engkau layakkan kami memuji dan memuliakan Engkau, memperingati hari kebangkitan-Mu, hari kemenangan-Mu. Kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh majelis jemaat-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Kami juga menyerahkan para bangsa-bangsa dan pemerintah-pemerintah. Kiranya di tengah-tengah pandemi ini semakin nyaring kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus itu membuka mata dunia ini. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat, terutama bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah berbagai persoalan, Engkau mengiring-iring dan menolong kami. Kami menyerahkan para aparat amanan yang menjaga keamanan negara dan bangsa kami ini. Berikan kuat kuasa, hikmat dan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga para pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih di dalam kegelapan. Terangilah mereka dengan sinar terang-Mu. Ubahlah hati mereka, sehingga mereka yang tadinya membenci Engkau menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana Engkau menangkap Paulus yang tadinya mengejar Engkau menjadi memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan dan kelemahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu.
Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semula, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Selamat Paskama dihita saluhutna Horas